Jadi pandangan politik atau para pengamat mengenai langkah gencar yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini memang menarik untuk kita bahas. Ada yang beranggapan ini seakan-akan meminta restu Jokowi untuk Pilpres 2024 dengan mendekati anak dan mantunya. Tapi ada yang juga mengatakan, ini supaya untuk para relawan Jokowi mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Tapi ada juga yang beranggapan, apakah jangan-jangan ini menandakan komunikasi dengan PDIP sedikit mandek ini. Apalagi kan kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama dengan PKB. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan di studio TV One sudah hadir pengamat komunikasi politik kita, Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya telah tersambung juga dengan dua kader partai yang pastinya nanti akan saya tanya-tanya mengenai langkah politik dari Prabowo Subianto, mulai dari Mas Habibur Rahman dari Gerindra di sini, bahkan juga ada Pak Nur Sirwan Sujono dari PDIP. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ingin ke Mas Habibur Rahman dulu. Ini apa sih maksudnya lakukan dalam 1 minggu ya bertemu dengan keluarga inti dari Pak Jokowi. Ketemu Gibran, merayu Kaesang untuk masuk ke Gerindra, bertemu dengan Bobi. Ini seperti apa? Ya, saya pikir dua kegiatan tersebut ya sebetulnya dapat dikatakan kebetulan yang disengajakan. Kurang lebih begitu ya. Jadi karena memang ada juga agenda-agenda lain. Waktu ke Solo kan ada kasih motor ke Koramil dan Ramil. Dan waktu ke Medan ada agenda Pak Prabowo menghadiri pernikahan Daniel Anzar Simanjuntak. Namun demikian karena Pak Gibran maupun Pak Bobi adalah kepala daerah setempat, maka sebuah kewajaran bagi Pak Prabowo untuk berkunjung dan bertemu. Ya, jadi bukan khusus untuk dikondisikan 2024, saya pikir nggak begitu, tapi memang Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, beliau akan terus membangun komunikasi, ya, membangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh politik, ya, dengan partai-partai politik. Baik, ditahan dulu Mas Habibur Rahman, kebetulan yang disengajakan. Sebelum saya ke Bang Ege, karena Bang Ege nanti akan membaca sebenarnya secara komunikasi politik ini seperti apa. Karena sekarang saya akan putarkan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto setelah bertemu dengan Gibran dan juga Bobi. Ini dia. Pak, hari ini kan berkeliling ke kota Solo sama Mas Gibran. Mungkin ada penilaian kota Solo itu bagaimana Pak? Ya, saya sangat terkesan ya, memang saya lihat perkembangannya luar biasa, bersih, tertib, dan penuh dinamis. Ada banyak pembangunan, banyak kemajuan. Pak, isunya kan Mas Gibran mau ke pencalonan gubernur, dari Pak Prabowo sendiri bagaimana? Ya, saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Ya, kami cocok sama Mas Gibran gitu. Ya, apa harus eksplisit? Pak. Ya, kita dulu juga yang mengusung beliau kan, wali kota, ya kan, pertama. Jadi, ya, saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadership-nya dan sebagainya. Tapi ya kalau saya monitor ya cukup lumayan ya, cukup baik. Saya kira darah leadership itu ada di Pak Bobi ini, ya. Berarti Pak, Jadi saya kira itu ya. Ini jadi wawancara politik lagi. Kalau kata Mas Habibur Rahman, Bang Ege kebetulan disengajakan. Banyak analisis untuk ini. Tapi apa yang bisa dibaca oleh Bang Ege dalam statement yang tadi sudah disampaikan? Saya senang dengan komentar Bang Jubri kita, Habibur Rahman. Saya pakai topinya tuh di Qatar dulu ya. Nah, kalau dia mengatakan itu kebetulan yang disengajakan, sebagai pengamat saya harus mengatakan itu kesengajaan yang dibetulkan. Jadi artinya, ya artinya memang ini
aliran kesengajaan yang memang ada tujuannya dan kemudian memang dibetulkan atau ditambah dengan konfirmasi mengenai ada kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Ya, membagikan motor. Kalau orang lain boleh juga kan melihat itu ya, membagikan motor sebagai Menteri Pertahanan, tapi kan bisa dapat dukungan juga nanti dari teritorial. Bisa. Jadi kesengajaan yang bisa dibetulkan oleh berbagai pendapat. Sama seperti kalau ke Medan, tentunya ya di samping ada selamat juga pernikahan Dhanil Anzar, juru bicara Kementerian Pertahanan. Tapi pada saat yang sama satu rangkaian dengan tadi mendekati, di sini disebut janganlah keluarga dari Bapak Joko Widodo. Jadi 3 hal yang disebutkan oleh Caca tadi semuanya bisa benar. Yang pertama, saya yakin kalau ini kesengajaan yang dibetulkan, maka ini akan bermanfaat bagi Bapak Prabowo. Ini strategis dan taktis. Apa itu? Karena kan Pak Prabowo sekarang menjadi satu dengan kelompok yang disebut All Jokowi's Men itu ya. Sementara kan ada koalisi perubahan di luar itu. Mau nggak mau kan kenyataannya demikian. Nah, dengan demikian total aja sekaligus gitu. Ya, baik bersama-sama bertemu dengan keluarga Pak Jokowi, dalam hal ini anak dan menantu, bahkan ada salah satu anak yang mau maju lagi gitu. Itu kita lihat keakrabannya luar biasa loh. Kalau Anda lihat gestur, cara mencium tangan dari Gibran dan Bobi itu dalam loh. Ya kan? Dalam sekali, coba Anda lihat kalau gesturnya begitu rupa, itu menarik. Lalu kalimat Pak Prabowo itu waktu ketemu Gibran mengucapkan saya rasa beliau gitu. Ada kata beliau di situ. Kan biasanya kalau kita ngucapin saya rasa Mas Gibran adalah pemimpinnya. Saya rasa beliau gitu. Jadi dalam hal itu kuat. Nah, tetapi saya ingin agak sedikit membantah kalau itu dinyatakan oleh sebagian pengamat lain karena buntunya komunikasi dengan PDI Perjuangan. Saya rasa enggak. Ini bisa disebut lagi seperti yang dinyatakan oleh jubir kita Habibur Rahman tadi, bahwa ini kesengajaan yang dibetulkan gitu. Jadi sengaja dengan mendekati keluarga Pak Jokowi ini, toh nanti mereka pasti akan mengatakan kalau didukung oleh ketua umum partai, seperti yang dinyatakan oleh Gibran untuk maju ke Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Nah, di situ bisa bertemu tuh gitu. Oke, karena di sini ada PDIP. Apa dampaknya bagi PDIP ketika Prabowo menggait para dukungan atau relawannya Jokowi untuk Pilpres 2024? Apakah PDIP jadi ditinggalkan? Ya, kalau ada Bang Nusirwan yang paling tahu nanti. Tapi kalau saya melihatnya posisi PDIP sekarang menonton dulu nih. Karena nggak juga akan terburu-buru untuk, tentu saja kalau Gibran mau maju ke Jawa Tengah dengan prestasi yang bagus di Solo, tentu mereka akan dukung gitu ya. Tetapi bahwa ini dikaitkan dengan 2024, sebetulnya tunggu dulu. Karena ada 2 hal. Yang pertama, siapa yang akan didukung oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Lalu calon presiden itu kan siapa yang menang di Februari 2024. Dari situ baru kita bisa baca peta siapa yang akan maju di Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan sekitar November. Pak Nusirwan, boleh dikomentarin apa yang dianalisis oleh Bang Ege di sini? Apakah PDIP masih menjadi penonton ketika partai-partai lain udah gencar ini manuver-manuvernya? Bahkan Pak Prabowo bertemu dengan keluarga Jokowi. Seperti apa? Bagus juga kalau dianggap sebagai penonton, dan apalagi tadi dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Bung Ghazali bahwa dengan berbagai macam pemahamannya. Tapi yang pertama tentu saya harus mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo di Solo, di kota yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Tentu adalah sebuah pengakuan atas kinerja kader dari PDI Perjuangan untuk memimpin wilayah, dan juga termasuk mengunjungi kader juga ya, Mas Bobi di Medan. Meskipun kadernya PDI Perjuangan yang bagus-bagus di kota yang lain juga ada, nggak cuma di Solo dan Medan, ada di Surabaya, ada di Sulawesi juga ada, Sumatera banyak. Tapi nampaknya lebih spesial kepada 2 kota ini, dan tentunya ini bisa dianalisa sah-sah saja, wajar. Tentu ada berkaitan dengan karena kedua wilayah tersebut dipimpin oleh putra Pak Jokowi. Jadi bagi kami ini baik-baik saja, karena semua orang boleh saja berkunjung ke daerah manapun, dan ini memberikan
semangat kepada teman-teman yang lain untuk siap juga memasuki tahun-tahun politik yang dinamikanya begitu gencar, penilaian orang juga berbagai macam ragam, tapi semua itu sudah menjadi patokan bagi kader-kader partai yang diberi tugas untuk memimpin daerah-daerah maupun diberi tugas dimanapun, dia harus bekerja dan tertib organisasi, ya, tertib aturan, sehingga tidak usah dikhawatirkan, kami tidak khawatir, semua akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu saja. Oke, baik. Karena sesuai dengan judul Tapi saya, kita lihatnya ya. agak akrab jadinya. Agak akrab ya. Baik, sesuai dengan judul saya bahwa suara Jokowi ini menjadi penting ya untuk menentukan Pilpres 2024 siapa yang nanti akan jadi pemenangnya. Sebenarnya istilah tersebut memang benar-benar akan efektif tidak? Suara Jokowi akan menjadi penyumbang terbesar dalam Pilpres 2024. Apakah ini masih cair dan seberapa besar sih restu Jokowi ini menjadi penting untuk Pilpres 2024? Sesaat lagi pemirsa.